Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kreator amatir. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Kang Holil tentang teman masa dahulunya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Kebudayaan merupakan suatu hasil karya manusia yang berupa seni, adat, keyakinan, dan pengetahuan. Pada umumnya, kebanyakan orang mendefinisikan kebudayaan berupa sebuah kesenian dan adat istiadat yang dimiliki oleh daerah tertentu. Salah satu dari bentuk kebudayaan yang sering kita lihat adalah seni tari, yang mana disajikan dengan berbagai gerakan yang indah dan biasanya memiliki pesan tertentu yang akan disampaikan pada orang yang melihatnya. Salah satu kesenian yang ada di suatu kota di Jawa Barat adalah seni tari yang disebut dengan tari sintren. Tari sintren merupakan sebuah seni tari tradisional dari salah satu kota di Jawa Barat yang mengandung unsur magic. Kali ini ada kisah yang diceritakan oleh Kang Holil tentang seorang sahabatnya yang ikut berperan dalam kesenian tradisional itu. Widuri namanya. Pada tahun 1995 silam, Widuri adalah salah satu penari di kesenian sintren tersebut. Beliau bersama rekan-rekannya tergabung dalam salah satu grup sintren di wilayahnya. Hari demi hari Widuri habiskan untuk berlatih menari dengan berbagai gamelan khas daerah tersebut. Lenggok tubuhnya tidak jarang membuat para mata lelaki terpesona. Selain lenggok tariannya, ditambah dengan parasnya yang cantik, membuat para lelaki bersemangat untuk memberikan saweran pada Widuri dan juga rekan-rekannya. Namun ada salah satu rekannya yang paras dan tubuhnya lebih indah dibandingkan dengan Widuri, yaitu Ayu. Di mana Ayu dan Widuri adalah teman semasa kecil yang tidak bisa dipisahkan. Kemanapun Widuri melangkah, pastinya Ayu pun ikut dalam langkah Widuri. Begitu juga sebaliknya. Namun kedekatan mereka sedikit renggang karena tawaran dari sang pemilik sintren tersebut, di mana pemimpin itu menginginkan Ayu lah yang jadi sintren tersebut. Di samping Ayu yang masih sangat suci, ditambah kepolosannya jugalah yang meyakinkan sang pemilik kesenian itu untuk memilih Ayu. Yuk, bisakah kamu menggantikan Neneng untuk menjadi sintren? Ucap Pak Warto sang pemilik kesenian itu. Nama di sini disamarkan ya. Sontak Ayu kaget mendengar tawaran itu. Begitu juga dengan Widuri. Namun rekan-rekan yang lainnya malah antusias mendukung Ayu untuk melakukannya.
"Emang nenengnya kemana, Bos?" tanya Ayu. "Neneng pulang kampung, katanya neneng mau menikah," jawab Pak Warto. Ayu mulai kebingungan mendengar jawaban itu. "Boleh Ayu pikir-pikir dulu, Bos?" tanya Ayu. "Silahkan yuk, tapi jangan lama-lama ya," jawab Pak Warto. Sepulangnya mereka berlatih, Widuri memiliki perasaan tidak enak hati akan sahabatnya dan mencoba memberi nasihat pada Ayu. Di sini Ayu pun merasa bingung dengan pilihannya antara mau atau tidaknya. Setelah itu, Widuri coba berbicara dengan Ayu secara perlahan. "Yuk, apakah kamu akan menerimanya?" tanya Widuri. "Gak tahu, Wi. Aku juga bingung," jawab Ayu. Kalau aku boleh kasih saran, lebih baik jangan deh. Aku merasakan hal yang janggal pada si bos," ucap Widuri. "Sebenarnya aku juga tidak mau, Wi, tapi bagaimana lagi? Ini kesempatan untukku buat nambah biaya hidup keluarga," jawab Ayu. "Tapi yuk," ucap Widuri. "Sudah, Wi, aku akan menjaga diri kok," jawab Ayu dengan tenang. Widuri hanya bisa menarik napas panjang saat mendengar jawaban dari Ayu. "Ya sudah yuk, gimana baiknya aja. Aku nggak mau kamu kenapa-napa," ucap Widuri. Sekuat apapun Widuri menasehati agar tidak menerima tawaran bos tersebut, semakin besar pula bantahan dari Ayu, yang kini akhirnya membuat pertemanan Widuri dan Ayu merenggang. Widuri bukannya ingin menghalangi Ayu untuk menerima permintaan bosnya, tapi Widuri tahu apa yang akan bosnya perbuat pada Ayu. Karena keteledoran bosnya lah yang nantinya bisa mencelakai Ayu, bahkan bisa merenggut nyawa Ayu. Karena menurut cerita dari orang-orang terdahulu, yang namanya kesenian berbau mistis pasti akan meminta bayarannya. Hari-hari selanjutnya mereka lewati seperti biasa. Mereka berlatih seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa antara Widuri dengan Ayu. Namun hari demi hari sepertinya Ayu dianak emaskan oleh Pak Warto. Apapun yang Ayu inginkan ataupun yang ingin dilakukan, Pak Warto selalu mengizinkannya. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. Singkat cerita, sehari sebelum pentas, kita semua mempersiapkan segala sesuatunya untuk pentas, di mana peralatan yang nantinya akan digunakan untuk pentas dan juga pakaian-pakaian yang akan digunakan. Dan tak lupa dengan sesaji dan kemenyan. Aroma kemenyan mengharumi ruangan tersebut. Asap putih dari bara api yang ditaburi kemenyan pun mengepul memenuhi ruangan tersebut. Tak lama dari itu, Pak Warto meminta Ayu untuk memasuki ruangan itu dan seperti diritualkan atau dimasukkan sesuatu pada tubuh dan juga wajah Ayu. Benda apa yang dimasuki Widuri pun tidak tahu jelas karena terhalang oleh tebalnya asap di ruangan tersebut. Tidak ada perlawanan apapun dari Ayu. Sepertinya Ayu sangat menikmati ritual itu. Dan setelah ritual itu selesai, kini wajah dan tubuh Ayu terlihat jelas lebih menggairahkan bagi kaum para lelaki hidung belang. Walaupun Widuri seorang perempuan, namun Widuri pun sedikit merasakan kagum akan kecantikan dan kemolekan tubuh Ayu setelah diritualkan tersebut. Namun sikap Ayu tidaklah berubah sama sekali pada mereka.
atau pada kita. Ayu bersikap seperti biasanya, seperti tidak merasakan ada perubahan pada diri Ayu. Semoga saja tidak terjadi apa-apa padamu Yu, ucap Widuri dalam hati dan berharap. Setelah semuanya selesai, Widuri beserta yang lainnya pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Widuri pulang dengan perasaan yang campur aduk dan pikiran yang tidak karuan tentang Ayu. Namun Ayu malah terlihat biasa saja. Sepanjang jalan Widuri bertanya, apa yang sebenarnya dilakukan Mang Adang, pawang sintren itu pada Ayu. Ada hasrat Widuri untuk bertanya pada Ayu dan Mang Adang, namun rasa takut yang Widuri rasakan. Takut ditolak atau takut tidak mendapatkan jawaban apa-apa, dan juga takut akan kena marah, dan juga takut akan menjadi masalah bagi Widuri ke depannya. Maka dari itu Widuri pun hanya bisa memendam pertanyaan demi pertanyaan. Sesampainya di rumah, Widuri pun hanya bisa melamun karena baru kali ini Widuri melihat jelas sebuah pelantikan menjadi seorang sintren. Beberapa orang terdahulu Widuri tidak pernah melihat prosesnya. Lalu dengan rasa gundah, Widuri pun mencoba untuk melupakan sejenak kejadian tadi dan berusaha untuk memejamkan matanya. Setelah Widuri bisa memejamkan matanya dan tertidur, namun Widuri malah memimpikan Ayu yang sedang menari di sebuah panggung yang sangat sepi. Ayu menari tak beraturan, dan sepertinya tubuh Ayu ada yang mengendalikan. Sesekali Widuri melihat paras wajah cantik Ayu yang terlihat sedih. Terlihat pula Ayu seperti melawan tubuhnya sendiri dengan sedikit berontak. Hendak Widuri akan menghampiri Ayu, namun sepertinya Widuri dihadang dengan dinding kaca yang seketika membenturkan tubuhnya ke belakang. Maka seketika Widuri pun terbangun dari tidurnya. Semoga saja semua itu hanya mimpi belaka, ucap Widuri saat terbangun dari tidurnya. Aku yakin Ayu gak bakal kenapa-napa. Suara hati Widuri. Widuri pun berusaha meyakinkan dirinya kalau mimpi tadi tidak akan menjadi nyata. Singkat cerita, pentas seni sintren pun tiba. Kita semua menari seirama dengan gamelan yang dibawakan para nayaga. Dan proses menjadikan Ayu sebagai bidadari pun dimulai. Ayu diikat dan dikapani. Lalu Ayu dimasukkan ke dalam sebuah kurungan ayam yang sudah dilapisi dengan kain dan pernak-pernik di atasnya. Tak lupa di samping kurungan itu terdapat sebuah sesaji untuk ritual Ayu. Sembari menunggu proses itu terjadi, kita semua menari mengelilingi kurungan ayam tersebut yang di dalamnya ada Ayu. Tidak berapa lama, Ayu pun sudah berubah layaknya bidadari yang turun dari langit, dengan kacamata hitam khas yang selalu digunakan para sintren. Selingan untuk teman-teman semua, di sini Kang Holil sempatkan bertanya pada Widuri, kenapa sintren selalu menggunakan kacamata hitam? Mana ada bidadari dari langit menggunakan kacamata? Tanya Kang Holil. Widuri pun sesekali menjawab dengan candaan, mungkin biar tidak silau kali. Jawaban bercandaan Widuri pada Kang Holil. Kita lanjut. Di saat Ayu sudah disulap menjadi bidadari dan menari mengikuti alunan-alunan lagu khas daerah tersebut,
Bahkan sesekali alunan lagu-lagu nasional dengan gamelan tradisional. Di saat itu pula banyak orang yang menyaweri Ayu ataupun melemparkan uang kepada Ayu. Ayu tampak tidak sadar dengan apa yang para penonton lakukan. Ada yang memberikan saweran dengan tangan ke kepala Ayu. Terkadang ada juga tangan-tangan jahil yang dengan sengaja memberikan uang ke bagian yang berharga bagi kaum wanita. Namun Ayu sepertinya tidak ambil pusing atau memang tidak sadarkan diri, atau juga tubuhnya sedang dikuasai oleh makhluk lain. Kegiatan seperti itu kita lakukan selama 1 bulan full. Setiap hari kita berpindah-pindah tempat karena waktu itu sangat banyak orang yang hajatan dan memilih sintren lah yang dijadikan hiburan di hajatan pada malam hari. Singkat cerita, saat jadwal sudah terpenuhi seluruhnya, Ayu pun mulai merasakan keanehan di seluruh tubuhnya, seakan-akan ada yang mengendalikannya lagi. Kala malam tiba, Ayu selalu menari-nari di kamarnya dan tak jarang mengganggu waktu istirahat keluarganya. Saat ibunya berusaha menegurnya dan masuk ke dalam kamar Ayu, Ayu terlihat membelakangi ibunya dengan keadaan kamar yang sangat berantakan. Beberapa pertanyaan dari ibunya pun tak juga Ayu jawab. Saat ibunya membalikan badan Ayu, terlihat wajah Ayu sangat pucat. Dan saat itu juga Ayu segera meninggalkan ibunya dan pergi dari rumah entah kemana. Beberapa hari kemudian, Ayu tak terlihat lagi di kampung itu, dan kecurigaan Widuri pun sedikit demi sedikit mendapatkan jawaban. Bahkan ketakutan Widuri pun kini menjadi nyata, karena bagaimanapun Ayu dan Widuri sudah lama berteman, bahkan semenjak mereka masih kecil. Banyak kabar yang tersiar kalau warga sering melihat Ayu yang sedang menari-nari di dalam gubuk di tengah sawah kala malam hari. Namun saat Widuri dan keluarganya mencari-cari Ayu, tak kunjung juga Ayu ditemukan. Di sisi lain, semenjak Ayu tidak terlihat lagi, Warto seperti biasa saja dan tidak panik akan kepergian Ayu. Dengan gampangnya Warto meminta Widuri untuk menggantikan Ayu menjadi sintren. Namun Widuri menolak mentah-mentah karena Widuri tahu apa yang akan terjadi pada dirinya apabila Widuri menjadi sintren. Kalau kamu tidak mau menjadi sintren, lebih baik kamu pergi dari sini dan jangan ikut di grup ini lagi, ucap Warto. Dengan tegas, Widuri pun memutuskan untuk keluar dari grup itu dan memilih mencari Ayu sahabatnya. Berhari-hari Widuri mencari Ayu sampai keluar desa, namun bukan Ayulah yang ditemukan, melainkan mayat nenenglah yang Widuri temukan. Singkat cerita, melihat mayat neneng ditemukan di sebuah kebun milik warga di luar desa, dan Widuri pun bergegas meminta pertolongan pada warga setempat. Ada salah satu tokoh agama yang mengatakan kalau mayat ini meninggal karena sukmanya dibawa pergi oleh makhluk yang pernah bersemayam di dalam tubuhnya. Sontak Widuri menjerit karena kini Widuri sadar kalau Neneng bukanlah pulang ke kampungnya dan menikah, melainkan mati karena dijadikan tumbal oleh sosok yang bersemayam di dalam tubuhnya. Karena setelah dilakukan pemeriksaan tidak ada tanda-tanda kekerasan ataupun bekas kecelakaan. Seluruh tubuh sudah membusuk, mungkin sudah terlalu lama Neneng meninggal dan tidak ada yang mengetahui karena kebun itu sudah lama terbengkalai dan tak ada satu orang pun
yang berani masuk ke dalam kebun yang begitu luasnya. Setelah kejadian itu, Widuri hanya bisa menangis memikirkan keberadaan Ayu yang sampai saat ini belum ditemukan. Lalu saat Widuri mulai menyerah mencari Ayu, tampak Ayu yang terkulai lemas di sebuah gubuk di dalam kebun. Sontak Widuri segera menghampiri dan memberitahukannya kepada warga dan juga keluarganya Ayu. Seketika itu, Ayu pun digotong dan dibawa pulang. Dengan keadaan tubuhnya yang tak berdaya dengan wajah yang terlihat sangat pucat. Dan tak lama setelah Ayu sampai di rumah, kemudian salah satu keluarganya meminta tolong pada salah satu tokoh agama dan membawa Ayu ke sebuah pondok untuk dilakukan pengobatan pada diri Ayu. Butuh waktu lama untuk penyembuhan Ayu dan tak mudah juga untuk mengeluarkan sosok yang bersemayam pada tubuh Ayu. Setiap kali para tokoh agama mengobati Ayu, tak jarang pula Ayu memberontak dan memberi perlawanan. Selang beberapa minggu, Ayu pun dipastikan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Untungnya fisiknya kuat dan dapat memberikan perlawanan pada sesuatu yang ada pada tubuhnya, ucap salah satu tokoh agama. Andai saja terlambat beberapa hari saja, mungkin Ayu tidak bisa diselamatkan, sambung tokoh yang lainnya. Setelah kejadian itu, Ayu pun sedikit sadar, dan selama Ayu berada di pondok, Ayu pun mulai mendalami ilmu agama yang semenjak dahulu tidak pernah Ayu pelajari. Syukurlah Yu, kamu selamat, ucap Widuri. Aku kan sudah janji sama kamu Wi, kalau aku gak akan kenapa-napa, jawab Ayu. Yuk, ternyata Mbak Neneng bukanlah menikah, tapi meninggal Yuk, lanjut Widuri. Iya Wi, aku juga tahu kok. Aku bisa sekuat ini karena Mbak Neneng. Mbak Neneng beberapa kali menyadarkan aku tiap makhluk di dalam tubuhku terlalu kuat. Dan Mbak Neneng juga meminta kamu untuk meninggalkan grup itu Wi, ucap Ayu. Iya Yuk, aku sudah memutuskan untuk keluar dari sana kok. Sudah beberapa bulan lalu aku keluar, ucap Widuri. Dan setelah semuanya selesai, kita pun berpisah jarak. Ayu pergi ke rumah pamannya dan menuntut ilmu di salah satu pondok pesantren. Sedangkan Widuri ikut dengan ibunya pindah ke kota Subang. Namun pertemanan mereka tak akan pernah putus oleh jarak dan waktu. Mereka masih sering berkomunikasi dan terkadang menyempatkan waktu untuk mengunjungi satu sama lainnya. Dan cerita pun Widuri akhiri. Itulah pengalaman dari sosok Widuri yang menceritakan kepada Kang Holil, dan Kang Holil pun menceritakan kepada kami dan akhirnya bisa disampaikan di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan menonton video ini. Nama-nama di sini semuanya disamarkan ya, terkecuali Kang Holil sendiri. Seperti biasa, saya memohon dukungannya kepada teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya
untuk mendapatkan notifikasi dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.